Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini melangsungkan operasi tangkap tangan atau OTT di dua lokasi, yakni di Jakarta dan juga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto menjelaskan pihaknya sedang memeriksa sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Meski demikian, Fitro enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi senyap tersebut. Selain di Jakarta, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan yang menyasar pejabat kantor pelayanan pajak atau KPP Madya Banjarmasin. Informasi yang kami dapatkan, operasi tangkap tangan di Banjarmasin ini terkait restitusi pajak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Indra Setiabudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selamat sore Indra, berapa jumlah pejabat Ditjen Pajak dalam operasi tangkap tangan KPK kali ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini pasca operasi senyap yang dilakukan oleh KPK terkait OTT di dua wilayah berbeda, yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun juga di Jakarta. Adapun pasca dilakukan OTT, kami masih menunggu dari tadi hingga sampai saat ini belum ada maupun tersangka ataupun terduga pelaku ataupun juga tim penyidik yang tiba di KPK Jakarta ini. Dan saat ini memang kami masih menunggu terkait update terkini, di mana memang kita ketahui bersama bahwa memang untuk OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK di Banjarmasin ini adalah terkait restitusi pajak, yang mana ini bisa dianggap merugikan negara. Namun untuk siapa-siapanya ini Nadia kita masih belum diberi informasi, namun data yang kami terima bisa informasikan bahwa memang terkait para terduga pelaku ini akan diberangkatkan oleh penyidik KPK pada hari ini dari Banjarmasin menuju ke KPK di Jakarta Selatan. Dan memang untuk yang di Jakarta ini perlu kami informasikan, ini juga ada terkait pelayan pajak juga, namun untuk terkait apa yang dilakukan oleh para bea cukai dan pajak ini juga kami juga masih menunggu apa yang jadi dipermasalahkan maupun juga apa yang membuat kerugian daripada negara. Ini kami juga masih menunggu, dan hingga sampai saat ini KPK juga belum ada keterangan resmi kapan, apakah hari ini para terduga pelaku ini akan dibawa ke KPK Jakarta Selatan. Namun memang informasi kami terima sementara bahwa memang ini masih proses penyidikan mendalam guna untuk memastikan apa saja yang terlibat dan apa saja kerugian negara yang terjadi akibat OTT yang ditemukan oleh KPK pada hari ini. Nanti kami akan update kembali Nadia setelah nantinya dari Banjarmasin akan tiba di Jakarta ataupun dari Jakarta yang menuju ke KPK di Jakarta Selatan ini, kami akan informasikan kembali update selengkapnya. Demikian Nadia. Ya baik, terima kasih Indra Setia melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Berdalih memberi latihan sebelum menikah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara mencabuli 4 santriwatinya. Sayangnya, sejak laporan dibuat pertengahan Januari lalu hingga kini pelaku belum ditahan. Empat santriwati sebuah pondok pesantren di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dicabuli oknum pimpinan ponpes. Sebelumnya, aksi pencabulan terhadap salah satu korban berinisial SR telah dilaporkan ke Polres Muna sejak setahun silam. Namun terlapor malah melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik hingga kasus terhenti. Pencabulan kembali terjadi terhadap 2 santriwati dan kasus ini kemudian dilaporkan pada 19 Januari 2006 lalu. Menurut salah satu korban, perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pimpinan ponpes dengan dalih memberikan latihan bagi santriwati sebelum nikah. Menindaklanjuti kasus tersebut, pihak Satreskrim Polres Muna telah memeriksa para korban sebagai saksi. Pelecehan ini itu sudah 3 orang. Tiga orang. Ini korban Pak atau? Mereka mengaku korban. Termasuk ya ada saksi dari pihak keluarganya lah. Untuk terlapor sendiri Pak, terlapornya sudah diperiksa? Untuk terlapor itu kita sudah layangkan undangan. Nanti dalam jangka waktu dekat mungkin dia akan datang.
Hingga saat ini korban bermunculan. Awalnya 3 orang yang melaporkan dugaan aksi bejat pimpinan Ponpes. Kini total 4 orang telah melaporkan ke Polres Muna. Informasi selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hugeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hugeng Imban Santoso. Jenderal Listio Sigit datang ke rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kepada awak media, Kapolri juga menyampaikan dukanya yang mendalam atas kepergian Meriati Hugeng atau biasa disapa Eyang Mary. Selaku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Mary Hugeng. Saya kira selama ini kami berhubungan cukup baik, cukup dekat. Istri mantan Kapolri Hugeng Imban Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Selasa siang. Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Imban Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut.